Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 5 Agustus 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Kalau kita menyaksikan, menyimak, membaca bacaan Injil di satu pihak, ada sesuatu yang sangat bagus yang dikatakan oleh Petrus mengenai Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Kemudian Petrus mengatakan, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu kalimat Tuhan Yesus, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus." Berbahagialah. Karena bagi Tuhan Yesus, Simon Petrus memberikan jawaban yang tepat. Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tetapi selanjutnya Tuhan Yesus itu menghardik Petrus. Ketika Tuhan Yesus mengisahkan mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya, bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus lalu menarik Yesus ke samping lalu mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Lalu Tuhan Yesus menegur Petrus itu dengan kalimat, "Nyahlah iblis, sebab engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dengan kisah Petrus ini, apa yang bisa kita renungkan? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya pikir yang penting itu adalah bagaimana kita ini menangkap apa yang dipikirkan oleh Allah, atau bagaimana kita ini bisa menangkap apa yang dikehendaki oleh Allah. Kehendak Allah kepadaku, kepada kita itu apa? Apakah kehendak Allah itu begini? Saya berdoa, itu benar. Saya melakukan pantang dan puasa selama masa prapaskah, itu benar. Saya berdoa, rajin rosario, jalan salib, melakukan doa-doa yang ya sesuai dengan pilihan devosi saya, itu benar. Itu benar. Tapi cukupkah itu? Karena Tuhan Yesus ketika menegur Petrus, dia mengatakan demikian, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Maksudnya adalah memikirkan hal-hal yang duniawi, tidak bisa menerima apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena merasa dirinya sudah puas, saya sudah nyumbang, saya sudah rajin berdoa, merasa diri sudah dekat dengan Tuhan, ya. Kemudian ya itu bagus, saya mengatakan itu bagus. Tapi apakah itu sudah membawa saya untuk bisa menangkap apa kehendak Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah kepada saya? Saya pikir begini, untuk bisa menangkap kehendak Allah, lihatlah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang sangat menyentuh bagi kita, bagi saya adalah hatinya tergerak oleh belas kasih kepada sesama. Hatinya, tindakannya, perkataannya, perbuatannya sungguh mencerminkan kasih ilahi dari Allah Bapa. Syarat dengan kekuatan kasih. Dan Tuhan Yesus tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya itu duniawi. Ada kalanya orang itu suka terperangkap ke dalam suasana membuat saya puas karena saya sudah melakukan hal-hal rohani itu. Puas dengan hal-hal rohani yang sudah saya lakukan, tapi lupa tidak sadar bahwa ada kalanya iblis itu menggoda manusia. Bahayanya adalah manusia itu punya kesombongan rohani. Ya, bahaya yang sangat kuat yang menunjukkan, sebenarnya itu tidak menunjukkan orang itu beragama, tidak menunjukkan bahwa orang itu bertuhan. Kalau orang itu beragama yang baik, melakukan perintah agamanya dengan baik, sungguh mengikuti Tuhan, maka yang akan nyata nampak dalam dirinya adalah: satu, kedekatan dia dengan Tuhan; dua, kedekatan dia dengan sesama; tiga, perkataan dan perbuatannya. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan,
jalannya benar, selalu melakukan kebaikan, sungguh menjauhkan diri dari setan atau iblis yang menggoda dia. Setan atau iblis itu bisa saja membuat kita ini begitu aktif dalam gereja, lalu iblis itu menggoda kita, menjadikan kita ini orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa punya power, punya kekuatan, punya kuasa. Itu berbahaya. Mungkin gak membahayakan orang lain, tapi berbahaya bagi imannya dia. Atau begini, saya sudah puas dengan kehidupan rohani saya, biarlah. Saya lalu begitu gampang menerima godaan iblis. Ya. Yang anehnya adalah, itulah dia. Dia itu belum sampai kepada suatu tahap sungguh mengenal Allah. Karena yang dilakukan ini adalah perbuatan yang jelek. Malu itu sebenarnya. Orang mengaku diri sudah beragama, sudah bertuhan, tapi korupsi. Ketangkap polisi, ketangkap KPK. Mengaku diri sudah taat, kuat beragama, kuat menjalin relasi dengan Tuhan. Lalu yang keluar dari mulutnya itu adalah celaan-celaan, caci maki, hujatan. Orang yang bertuhan itu gak seperti itu, saya pikir. Orang yang sungguh bertuhan itu punya sikap rendah hati, ya. Belas kasihnya kuat, tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tidak tertutup. Nah itulah dia, ya. Mari kita singkirkan itu iblis yang suka menggoda kita jatuh ke dalam dosa. Manusia lupa, kadangkala kerap bersekutu dengan iblis. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita sungguh memandang Tuhan Yesus sebagai Mesias penyelamat bagi kita. Dan kita mohon dari Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, untuk mengenyahkan iblis godaan-godaan yang kerap kali datang menerpa hidup kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.